Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Bapak Tova. Hari ini saya akan memberikan materi pelajaran geografi kelas 10 IPS dengan judul bab dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Perlu diketahui bagi anak-anak semua bahwa bumi yang kita tempati ini memiliki lapisan-lapisan. Lapisan tersebut akan kita pelajari pada bab ini. Lapisan itu kita namakan atmosfer. Apa itu atmosfer? Atmosfer yaitu berasal dari kata atmos dan spira. Atmos yang berarti uap, kemudian spira yang berarti bola atau lingkaran. Jadi dapat kita pahami kalau atmosfer itu adalah selimut atau bola yang mengelilingi bumi atau yang menyelimuti bumi. Jadi yang membungkus bumi itu kita katakan atmosfer. Kemudian atmosfer itu memiliki banyak komponen-komponen. Apa saja? Yang pertama ada nitrogen, kurang lebih jumlahnya 78,08%. Kemudian yang kedua oksigen, yang berjumlah 20,95%. Yang ketiga adalah argon, jumlahnya adalah 0,95%. Yang keempat adalah karbon dioksida yang berjumlah 0,034% dan lain-lain zat yang bercampur di dalamnya. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa zat yang paling banyak di sini adalah nitrogen. Kemudian apa saja ciri-ciri atmosfer? Ciri-ciri atmosfer yang pertama adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berwujud, dan hanya dapat dirasakan dengan indera perasa. Jadi kayak angin ini, kita hanya bisa merasakan, tidak bisa melihatnya. Kemudian yang kedua, memiliki berat sehingga ada tekanan. Jadi karena berbentuk gas sehingga memiliki tekanan. Kemudian yang ketiga memiliki sifat dinamis dan elastis, sehingga di sini dapat mengembang maupun mengkerut sesuai dengan suhu udaranya, gitu. Kemudian lapisan atmosfer itu kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan yang paling bawah. Di sini memiliki ketebalan sekitar 12 km kalau diukur dari atas permukaan laut. Nah, troposfer ini merupakan tempat terjadinya peristiwa seperti hujan, angin, badai, panas, dan lain-lain. Kemudian lapisan yang kedua adalah stratosfer. Lapisan stratosfer memiliki ketinggian sekitar 12-50 km di atas permukaan air laut. Nah, jadi di atasnya troposfer. Stratosfer ini merupakan lapisan tempat ozon atau lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Kemudian yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer memiliki ketinggian sekitar 50-85 km di atas permukaan air laut. Kemudian mesosfer ini memiliki ciri sebagai pelindung bumi dari jatuhnya meteor. Jadi ketika ada meteor yang jatuh ke bumi, maka akan bisa terbakar di lapisan ini. Kemudian yang keempat adalah termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian sekitar 85-500 km di atas permukaan air laut. Kemudian tempat ini merupakan tempat terjadinya pantulan gelombang radio. Kemudian yang kelima adalah eksosfer. Eksosfer memiliki ketinggian sekitar 500-1000 km di atas permukaan air laut. Lapisan eksosfer ini adalah lapisan yang paling luar di muka bumi dan memiliki kandungan gas hidrogen sebagai komponennya. Nah, berikut ini adalah gambar susunan dari stratosfer hingga ke eksosfer. Nah, bisa dilihat anak-anak semua, itu adalah lapisan yang menyelimuti bumi. Nah,
Kemudian saya lanjutkan terkait pengukuran unsur-unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama adalah suhu udara atau temperatur. Apa itu suhu udara? Yaitu kondisi atau panas atau dinginnya udara di keadaan permukaan bumi. Nah, jadi suhu di bumi ini kita dapat rasakan, misal panas, misal dingin. Oh, di pantai itu panas, oh di gunung itu dingin. Nah, itu kita rasakan yang dinamakan suhu. Kemudian faktor yang mempengaruhi suhu yang pertama adalah intensitas dan durasi energi radiasi matahari. Jadi intensitas dan durasi itu waktu dan penyinaran matahari. Semakin lama pasti juga suhunya akan semakin panas. Semakin siang maka akan semakin panas. Contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat fisik permukaan daerah. Ini dipengaruhi oleh dataran tinggi, dataran rendah, kolam, tanah, aspal, maupun kenampakan alam lainnya. Itu akan mempengaruhi suhu. Kemudian yang ketiga adalah sudut datang dan lama penyinaran matahari. Nah, sebagai contoh ketika pagi hari sudut datang matahari itu kan masih kecil. Maksudnya dari timur itu menyinari daerah kita itu pasti masih sedikit sinarnya, atau kita katakan masih hawanya dingin. Berbeda dengan ketika siang hari, matahari di atas kita, sudut datangnya besar, kita katakan 90 derajat di atas kita. Nah, maka akan suhunya akan panas, seperti itu. Kemudian yang keempat, pertukaran panas pada proses penguapan, pengembunan, pembekuan, dan pencairan. Nah, untuk kejadian ini bisa terjadi pada kondisi alam di lingkungan kita, seperti itu pada air, pada tanah, pada batuan, itu semuanya akan terjadi ini pertukaran panas. Kemudian rumus menghitung suhu pada ketinggian tertentu. Yang pertama adalah TH sama dengan TO dikurangi H dibagi 100 dikali 0,6 derajat Celcius. Nah, ini untuk rumusnya perlu diketahui aja bagi anak-anak. Kalau TH itu adalah suhu pada ketinggian tempat, kemudian TO itu adalah suhu awal 26,3 derajat Celcius, kemudian H itu adalah selisih ketinggian tempat. Dan untuk 0,6 derajat Celcius itu adalah konstanta, jadi dipakai terus. Nah, kemudian saya lanjutkan yaitu angin. Angin yaitu aliran udara dalam jumlah yang besar dan diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitar kita, kayak gitu. Nah, di sini kita akan membahas angin. Anginnya di sini adalah angin periodik yang saya terangkan, yaitu angin periodik itu angin yang terjadi karena terjadinya perbedaan tekanan udara. Karena udara itu mengalami pergerakan dari tekanan maksimum ke tekanan minimum. Kemudian kita bahas yang pertama adalah angin darat dan angin laut. Angin darat adalah angin yang bertiup dari daratan ke lautan. Nah, sedangkan angin laut adalah angin yang bertiup dari laut ke daratan. Bisa dilihat gambarnya. Angin laut ini bisa kita ambil contoh pada siang hari. Kalau angin darat ini adalah pada malam hari. Jadi ketika ada nelayan mau pergi mencari ikan, nah itu menggunakan angin darat yang terjadi pada malam hari. Sedangkan ketika pulang dari laut itu menggunakan angin laut, yaitu angin yang datang pada pagi hari maupun siang hari. Kemudian kita bahas selanjutnya angin gunung dan angin lembah. Angin gunung adalah angin yang bergerak dari gunung menuju lembah. Sedangkan angin lembah adalah angin yang bergerak dari lembah menuju gunung. Nah, bisa dilihat gambarnya. Kemudian selanjutnya adalah angin jatuh atau angin fon. Angin jatuh adalah angin kering yang bergerak menuruni lereng pegunungan. Nah, bisa dilihat untuk gambarnya juga ini. Kemudian angin muson. Angin muson adalah angin yang berganti arah secara berlawanan setiap setengah tahun atau 6 bulan sekali. Nah, angin muson dibagi menjadi dua, yaitu angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu membawa uap air bertiup dari bulan Oktober sampai April. Sedangkan angin muson timur itu adalah angin kering yang memiliki sifat
panas dan bertiup dari bulan April hingga Oktober. Nah, kemudian selanjutnya adalah angin siklon. Angin siklon merupakan angin yang masuk ke daerah pusat tekanan rendah atau daerah depresi yang dikelilingi oleh wilayah-wilayah pusat tekanan tinggi. Kemudian berputar mengelilingi garis-garis isobar. Untuk gambarnya bisa dilihat. Selanjutnya adalah awan. Awan adalah uap air di dalam udara yang mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Jadi awan ini merupakan kumpulan dari titik-titik air. Nah, untuk jenis-jenis awan, yang pertama ada awan tinggi, yaitu awan yang berada pada ketinggian 6-12 km mdpl. Kemudian yang kedua adalah awan menengah, awan yang berada pada ketinggian 3-6 km dpl. Kemudian yang ketiga adalah awan rendah. Awan rendah berada pada ketinggian 3 km dpl. Kemudian yang keempat adalah awan karena udara atau suhu naik, yaitu berada pada ketinggian 500-1500 mdpl. Kemudian selanjutnya saya bahas hujan. Hujan adalah peristiwa jatuhnya butir air ke dalam bentuk cair atau padat menuju permukaan bumi. Nah, di sini kita bagi 3 hujan. Yang pertama adalah hujan konveksi, yaitu terjadi karena suhu udara membumbung ke atas. Yang kedua adalah hujan pegunungan atau orografis, terjadi karena angin yang lembab terdesak naik ke lereng pegunungan. Kemudian yang ketiga adalah hujan frontal. Hujan frontal terjadi karena udara panas yang lembab bersentuhan dengan massa udara dingin pada bidang front. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi tipe iklim. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar iklim yang pertama adalah iklim Köppen. Iklim Köppen di sini kita bagi berdasarkan rata-rata suhu udara dan curah hujan bulanan atau tahunan. Penggolongan iklim menurut Köppen di sini yang pertama adalah iklim kutub atau dingin. Iklim kutub atau yang paling dingin itu yang ada memiliki salju itu. Kemudian ada iklim dingin, iklim sedang, iklim kering, kemudian iklim hujan tropis. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat. Kemudian selanjutnya ada iklim matahari. Iklim ini ditentukan berdasarkan letak garis lintang atau garis edar semu matahari terhadap permukaan bumi. Nah, bisa dilihat gambarnya. Untuk yang 0 derajat itu adalah tropis, kemudian subtropis, sedang, dan dingin. Nah, kemudian selanjutnya ada iklim Smith dan Ferguson. Iklim ini didasarkan pada jumlah bulan kering dibagi jumlah bulan basah. Nah, ini untuk kategori bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Nah, kita bagi menjadi 3. Untuk bulan basah itu adalah lebih dari 100 mm, untuk bulan lembab 60-100 mm, dan bulan kering itu 60-100 untuk bulan lembab, dan bulan kering adalah kurang dari 60. Nah, nanti untuk rumusnya bisa kita masukkan ke dalam tabel ini, rata-rata bulan kering. Selanjutnya iklim Junghun atau iklim Junghun ini kita klasifikasikan berdasarkan ketinggian tempat dan suhu serta kesesuaian jenis tanaman tertentu. Nah, bisa dilihat untuk zona yang paling bawah ini adalah zona panas, kemudian ada zona sedang, kemudian zona sejuk, dan zona dingin. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Saya ucapkan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.